Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, puji Tuhan. Hari ini kita berjumpa kembali dalam program Renungan Keluarga Kristen. Mari bersama kita berdoa Bapak Ibu Saudara sebelum kita merenungkan firman-Nya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih untuk semua kebaikan Tuhan. Kami sungguh bersyukur kepadamu. Betapa Tuhan dahsyat dalam hidup kami. Tuhan bekerja, Tuhan menyertai dengan sempurna. Tiada batas Tuhan, perbuatanmu dan cintamu bagi setiap kami. Kami bawa pujian, kami bawa syukur kami di hadapan Tuhan Allah kami yang hidup, Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah namamu Tuhan. Kami menyembahmu, kami tinggikan Engkau, kami muliakan Engkau. Engkaulah Raja kami, Engkaulah penuntun hidup kami. Terpujilah namamu, terima kasih Tuhan. Bapa, hari ini kami memerlukan firman-Mu untuk menuntun langkah-langkah hidup kami. Urapilah hamba-Mu ini, berkati juga Bapak Ibu dan saudara-saudara di tempat masing-masing. Tuhan menolong dan menyertai kami semua. Kami rindu merenungkan firman-Mu demi nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini mari kita bersama-sama merenungkan bagian firman Tuhan dengan tema pentingnya melihat penghiburan Tuhan. Pentingnya melihat penghiburan Tuhan dari Yesaya pasal 40 ayatnya yang pertama dan ayatnya yang kedua. Yesaya 40 ayat 1 dan 2. Hiburkanlah umatku, demikian firman Allahmu. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni. Sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena dosanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pentingnya melihat penghiburan Tuhan. Yesaya pasal 40 ini adalah bagian dari firman Tuhan yang merupakan berisi penghiburan dari Allah untuk umatnya. Penghiburan Allah untuk umatnya. Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi pada saat itu? Pada masa pelayanan Nabi Yesaya, konteksnya di ayat yang ke pasal 40, ini adalah sebuah perubahan situasi. Karena dari pasal 1 sampai pasal 39 itu berisi tentang teguran Tuhan, penghukuman-penghukuman yang harus disampaikan bagi umat Tuhan yang hidup di dalam dosa. Namun dalam pasal 40 dan nanti akan seterusnya ini kita belajar berisi tentang bagaimana Tuhan memberikan penghiburan-penghiburan bagi umatnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, peristiwa ini dalam masa pelayanan Nabi Yesaya sekitar tahun 700 sebelum Masehi. Dan peristiwa yang akan terjadi penghiburan Allah itu nanti 150 tahun ke depan di sesudah tahun penggenapannya, yaitu 586 ya, dan 586 saat Yehuda dibuang ke Babel karena dosa-dosanya. Seolah-olah saat itu bangsa Israel dalam pembuangan, dan pembuangannya itu dianggap sudah selesai dan akan datang waktunya Tuhan menghibur umatnya. Umatnya yang sedang hancur secara rohani, secara nasional. Mereka kehilangan tanah mereka, rumah mereka, kehilangan bait Allah tempat mereka berjumpa dengan Tuhan, kehilangan pemimpin, panutan yang mengarahkan hidup mereka yaitu Raja. Mereka merasa hancur karena ditinggalkan oleh Tuhan. Mereka merasa ditinggalkan Tuhan. Mereka merasakan dan mereka sangat membutuhkan pengharapan dan janji pemulihan. Inilah yang Tuhan sampaikan melalui Nabi Yesaya. Tuhan mengutus nabinya untuk menyampaikan penghiburan, bukan lagi penghukuman. Karena penghukuman itu telah selesai. Dosa mereka telah diampuni. Masa disiplin Tuhan telah berakhir. Kini waktunya Tuhan memberikan penghiburan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang kita pelajari dari bagian ini? Pentingnya penghiburan, pentingnya melihat penghiburan. Yang pertama kita melihat bahwa Allah itu penuh kasih
dan Dia memberikan penghiburan kepada umatnya. Penghiburan yang Tuhan lakukan ini yang pertama adalah hiburkanlah umatku. Hiburkanlah umatku. Hiburkanlah milik kepunyaanku. Ini kata firman Tuhan. Maka saya dan Bapak Ibu Saudara diberkati, dikuatkan dengan kalimat ini. Lihatlah penghiburan dari Tuhan. Tuhan memerintahkan Yesaya untuk memberikan penghiburan bagi umatnya, milik kepunyaannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sesungguhnya saya dan Bapak Ibu Saudara adalah bagian dari umatnya, orang-orang yang dikasihinya. Maka lihatlah bahwa di masa umatnya ada di dalam penderitaan, di tengah-tengah kehilangan, di tengah-tengah ketidakberdayaan, di tengah-tengah situasi yang tanpa apa-apa dan tanpa siapa-siapa, ada Tuhan yang menjadi pemilik, Tuhan yang menjadikan kita penuh dengan kasih, datang dan memberikan perintah kepada hamba Tuhan Yesaya untuk menghiburkan. Tuhan memberikan penghiburan untuk milik kepunyaannya. Maka hari ini mari kita lihat Allah yang datang dan Allah yang menjadi pemilik kita tidak selama-lamanya menghukum kita, tidak selama-lamanya mendisiplin kita. Ada waktunya pendisiplinan Tuhan itu selesai. Ada waktunya penderitaan, pergumulan itu selesai. Kita belajar dari bagian ini juga. Sebagai orang tua di tengah-tengah keluarga, Bapak Ibu Saudara, pendisiplinan itu harus untuk mengajarkan anak-anak kebenaran-kebenaran. Namun, penghajaran, pendisiplinan itu jangan terus-menerus. Ada waktunya penghiburan. Maka orang tua, papa mama, kalau habis menghukum anaknya, haruslah juga belajar dari cinta Tuhan untuk memberikan penghiburan kepada anak-anaknya, untuk memberikan kekuatan kembali kepada anak-anaknya. Bapak Ibu Saudara, hari-hari anak kita perlu ada disiplin, tapi juga ada perlu waktu penghiburan. Buatlah waktu untuk berbicara dengan mereka. Buatlah waktu untuk menyatakan betapa Bapak Ibu Saudara mengasihi mereka, memeluk mereka. Disiplin itu harus, tapi menunjukkan kasih itu juga harus. Belajar dari bagaimana Tuhan sebagai pemilik kita menghibur kita. Yang kedua, pentingnya melihat penghiburan dari Tuhan bukan hanya mengingatkan kita sebagai milik kepunyaannya yang dikasihinya, tapi kita juga belajar melihat bagaimana penghiburan Tuhan ini adalah penghiburan yang disertai dengan tindakan bagaimana Tuhan berbicara kepada umatnya. Berbicaralah kepada hati, berbicaralah dengan lembut, berbicaralah dengan menyentuh hati, bukan secara keras. Perhambaannya sudah penuh, perhambaannya sudah selesai. Nitsah afona, artinya dosanya telah diampuni, penghukumannya telah dipuaskan, sudah sesuai dengan dosanya, penghukumannya sudah setimpal, tidak pernah berlebihan. Hal ini mengingatkan kepada saya dan Bapak Ibu Saudara, penghiburan dari Tuhan itu disampaikan dengan hati dan menyentuh hati. Penghiburan disampaikan oleh Allah dengan memberitahukan sudah selesai penghukuman. Sekarang ini ada penghiburan dari Allah. Tuhan mau memulihkan relasi. Tuhan tidak menghukum terus-menerus. Tuhan memulihkan relasi. Pentingnya berbicara dengan hati.
Komunikasi dalam keluarga, Bapak Ibu Saudara, haruslah komunikasi yang penuh kasih. Waktu Tuhan memberikan perintah kepada Nabi Yesaya untuk hiburkanlah umatku, hiburkanlah umatku. Dikatakan di dalam ayatnya yang kedua itu bahwa bagaimana Tuhan mengatakan kepada umatnya, tenangkanlah hati Yerusalem. Kata tenangkanlah itu adalah menghiburkan sampai ke dalam hatinya. Tenangkanlah hati Yerusalem. Bapak Ibu Saudara, ungkapan ini membuat kita mengerti cinta Tuhan yang sungguh dalam buat kita. Tuhan itu tahu loh Bapak Ibu, hati kita sedang berbolak-balik. Tuhan tahu hati kita sedang naik turun. Hati kita itu seperti minuman yang sedang dikocok gitu ya, gak tenang. Dan Tuhan berkata, tenangkanlah hati Yerusalem. Bapak Ibu Saudara, apapun keadaan hati kita dan situasi pikiran kita hari-hari ini, mari kita melihat penghiburan dari Tuhan. Tuhan bukan hanya berkata serukanlah, hiburkanlah, tapi Tuhan berkata tenangkanlah hati umatku, hati Yerusalem. Beritahu kesalahannya telah diampuni. Bapak Ibu Saudara, jangan terus merasa gagal, jangan terus merasa hancur, jangan terus merasa gak layak. Terus kita tinggal berada di dalam situasi yang kacau, situasi yang hancur, situasi yang terpuruk. Tidak. Lihatlah penghiburan dari Tuhan. Tuhan datang dan Tuhan menenangkan hatimu. Tuhan beritahu kesalahanmu telah diampuni. Pendisiplinan Tuhan sudah selesai. Kristus sudah tanggung dosa kita di atas kayu salib. Engkau kini menjadi umat yang dikasihinya. Tuhan datang menenangkan hatimu. Penghiburannya menenangkan hati kita. Bapak Ibu Saudara, tenangkan juga hati pasanganmu. Tenangkan juga hati anak-anakmu. Katakan bahwa kemarahanmu telah selesai. Katakan juga pendisiplinan itu telah selesai. Katakan papa telah mengampuni, mama telah mengampuni. Engkau kini harus bangkit supaya kita tidak hidup di dalam keterpurukan. Tuhan menolong kita. Tuhan menghiburkan kita. Tuhan menenangkan hati kita. Bapak Ibu Saudara, Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih untuk firman-Mu. Hari ini Engkau mengingatkan kami akan penghiburan daripadamu. Engkau berseru, Engkau menenangkan hati kami, bahwa saat pergumulan, saat keterpurukan kami, Engkau mengangkat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapak Ibu Saudara, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.